Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhusu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah Mulyarejo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya setiap 2 pekan sekali kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat-sangat barokah, yaitu kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini fasal yang kita bahas masih berkaitan dengan ikhlas dan bagusnya niat, sekaligus juga membahas tentang status sebuah hadis yang ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab terjemah panjenengan halaman 7. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, faslun, satu fasal. Qalal ulama'u, telah berkata para alim ulama, minal muhadditsina, dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha'i, dan para ahli fikih,
wa ghairihim, dan selain mereka. Apa yang dikatakan ulama ini? Ya juzu, boleh, wa yustahabu, bahkan disunnahkan, al-amalu, mengamalkan hadis, fil fadaili, mengamalkan fadilah amal, wa targhibi, motivasi dalam ibadah, wa tarhibi, dan ancaman untuk meninggalkan suatu maksiat, bil hadithi dha'ifi, dengan hadis dhaif, malam yakun maudhu'an, selagi hadis itu bukan hadis maudhu' atau bukan hadis palsu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada ungkapan ini hadirin mengatakan bahwasanya dalam melakukan aktivitas ibadah keseharian kita, kalau hanya mencukupkan dengan hadis-hadis sahih, hadis sahih niku terbatas jumlahnya. Tentunya kula panjenengan diperkenankan oleh ulama itu kemudian untuk menggunakan hadis sekalipun bentuknya adalah hadisun dhaif, hadis yang lemah, asal bukan hadis palsu. Palsu nggih bukan dari Nabi, wong palsu. Sebab ketika pasca para tabi'in itu orang-orang yang membuat hadis maudhu', membuat hadis palsu niku bertebaran dengan berbagai macam motif, ya. Dengan berbagai macam motif mereka kemudian membuat hadis maudhu', hadis palsu. Ya, tergantung pesanan. Pesan niki basel lah, basel niki. Nah, contoh hadirin, contoh mawon. Ya. Ada seseorang ini ya yang dia jualan rutinnya adalah berbagai macam kebutuhan rumah tangga, masak. Contohnya dia jualan terong. Mulai pagi sampai sore buka toko, terong iki gak payu hadirin. Ya. Akhirnya dia mengakal, ya apa carane terongku payu. Ya. Lek di foto di YouTube no kan sik dereng usum waktu niku. Bagaimana supaya kemudian laku niki? Akhirnya ndamel hadis hadirin. Ya, nggih tentunya hadis palsu gainane dhewe. Akhirnya kurang lebih dia mengatakan terong itu bahasa Arabnya badhinjan, niku terong. Dia mengatakan ada ungkapannya man akala badhinjan dakhalal jannah. Wah, kan luar biasa nih. Ya. Barang siapa sing mangan terong dipastikan masuk surga. Waduh, akhirnya terong lari hadirin. Kabeh kepengin mlebu swarga nih. Itu satu dari sekian banyak. Satu orang dipegang oleh pegawai khalifah, tentara khalifah itu, oleh petugas khalifah yang resmi, pemalsu hadis, sama sudah masuk hadis berapa? Dia ingat-ingat, saya sudah memalsu hadis 4.000 hadis palsu. Itu satu orang. Makanya di zaman-zaman Imam Bukhari dan sebagainya atau sebelumnya sangat ketat sekali yang dinamakan muhaddis, ahli hadis. Itu daripada perilakunya, akhlaknya, semuanya kemudian sangat spesial. Tidak boleh sembarangan orang jadi ahli hadis. Ada kriterianya, akhlaknya, perilakunya, bagaimana adabnya kepada sesama manusia,
bagaimana adabnya kepada hayawan, bagaimana adabnya kepada alam semesta, itu kriterianya hadis yang sangat ketat. Sampai begini ya ceritanya Imam Bukhari. Perjalanan PP zahaban wa iyaban, berangkat dan pulang ini, dari satu tujuannya ini 1 bulan dia tempuh. Berangkat setengah bulan, pulang setengah bulan itu untuk mendapatkan cuma 1 hadis. Begitu sampai di tempat yang dituju, Imam Bukhari ini kita tahu itu perawi hadis yang dia maksud tidak langsung datang, dilihat orangnya, perilakunya bagaimana. Nah, ketika dipantau oleh Imam Ghazali niku, kebetulan yang disebut perawi hadis orangnya itu untanya lepas tadi. Nah, ketika lepas itu kemudian untuk supaya unta itu bisa dipegang lagi, dia seakan-akan mengambil sesuatu. Ya, kemudian unta ini ku diketeki ya supaya datang. Perasaan unta nih perasaan, oh itu kayak mangan, kayak panganan. Begitu dekat langsung dicekel dia. Ternyata di sini nggak ada makanannya, hanya supaya unta itu mudah diambil. Dari jauh diperhatikan ini sikapnya itu oleh Imam Bukhari. Langsung kemudian Imam Bukhari langsung balik ke tempatnya lagi setengah bulan lagi, gak jadi ngambil hadis itu. Kenapa? Pikiran Imam Bukhari nang untai goro ini, apalagi nanti kepada kita manusia, waduh tambah goro. Musaiki sumi goro ini. Kepada unta saja dia berbohong, katanya ada makan begitu cekel. Apalagi kemudian nanti kepada kita, wah hadisnya nggak yakin saya. Ini berarti pembohong ini. Nggak mungkin hadis yang disampaikan itu adalah hadis yang tepat. Kembali hadirin, sangat hati-hatinya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Hadirin, hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sehingga menggunakan hadis maudhu'an, hadis palsu sama sekali tidak boleh, karena bukan hadisnya Nabi itu. Termasuk kemudian dalam ungkapan syarahnya yang semakna dengan itu adalah syadidud du'fi, yang sangat lemah. Sampai kemudian perawi hadis yang meriwayatkan pun hadisnya yang baik, hasan atau sahih berubah jadi dhaif atau berubah lagi karena perilakunya niki wau perawi hadis zaman-zaman itu begitu. Sampai contoh hadirin, contoh niki. Ada orang disebut perawi hadis tapi pas berjalan atau tengah jalan ngapunten hadirin. Niki contoh mawon. Zaman itu saking ketatnya perawi. Ya. Orangnya berjalan kok perjalanan mboten pakai kolan suwah, mboten pakai kopluan hadirin. Wis ya. Jadi gundulan ngoten jalan. Niki mawon hadisnya langsung didhaifkan kok. Wah, dhewe balik-balik dhaif ngoten ini. Ataupun kemudian perawi itu saking harus spesialnya perawi niku saking hati-hati nih. Tidak boleh kalau dapatan perawi itu ketok marung nok pasar. Lho dhewe bolak-balik marung ade. Ya. Wis gak cocok kabeh pasangan dadi perawi niki ya ketok-ketok marung ngono pas mlaku ketok warung kemudian marung nok wacem sawaan. Iku hadisnya langsung dhaif ya. Itu zaman itu ada, zaman itu sampai ngoten. Saking hati-hatinya bagaimana memegang hadis yang sebenarnya. Zaman sekarang nggih mboten sampai ngoten. Saking hati-hatinya hadirin. Ya, disaring betul oleh ahli hadis macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, termasuk kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya itu. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau hadisnya berkaitan dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal, barang siapa yang berzikir ini ganjarannya sekian, hadisnya dhaif, boleh diamalkan, ini fadhail amal kok. Barang siapa yang salat sunnah qabliyah ba'diyah pahalanya begini, oh hadisnya kok dhaif, enggak apa-apa, sebab ini fadhailul a'mal. Dengan fadhailul a'mal inilah banyak amal-amal sunnah yang masih bisa kita lakukan. Kemudian lagi berkaitan dengan tarhib wa tarhib, motivasi untuk melakukan ibadah, mboten apa menggunakan hadis dhaif. Atau tarhib, ya, ancaman ojo sampai ngelakoni perbuatan ini, dosa ini, sehingga dia ketakutan nggak sampai melakukan, mboten napa-napa hadirin. Nah, menggunakan hadis dhaif itu masih tidak apa-apa, asal bukan yang syadidud du'fi, sangat lemah, atau asal bukan yang maudhu'an, bukan hadis palsu. Wa ammal ahkamu, niki. Adapun berkaitan dengan hukum-hukum syariat, kal halali, seperti halal, wal harami, dan haram, wal bai'i, melakukan akad jual beli, wan nikahi, melakukan pernikahan, wat talaqi, naudzubillah, melakukan talak, wa ghairi dzalika, dan selain hal itu, fala yu'malu fiha, ya, fala ya'malu atau fala yu'malu fiha, maka tidaklah, fala ya'malu fiha, maka tidaklah dia beramal, fala ya'malu fiha, maka tidaklah dia beramal di dalam hal-hal itu semua, illa, kecuali bil haditsis sahihi, dengan hadis yang sahih, awil hasani, atau hadis hasan. Jadi kalau berkaitan dengan hukum-hukum syariat seperti halal haram, ya, berkaitan dengan hukum-hukum syariat seperti halal haram, atau kemudian berkaitan dengan jual beli. Sebab jual beli itu kaitannya dengan menghalalkan barangnya orang lain untuk kita miliki. Itu harus ada syariatnya yang benar hadirin. Kalau sampai salah, dikhawatirkan aklu amwalil ghair, makan barangnya orang lain dengan tidak sah. Ada ungkapan hadis yang mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, au kama qala. Setiap daging dari tubuh manusia yang tumbuh dari barang yang haram, yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka lebih utama untuk menyentuhnya. Itu. Hadirin, hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa hadirin hadirat sekalian? Maka di dalam proses jual beli pun, dan Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana jual beli yang halal? Ada syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Sebab kita akan mengambil barang orang lain, harus ada unsur ridho dari orangnya. Kita pun kemudian menyerahkan uang kita kepada orang lain sebagai pembeli, juga harus ada keridhaan, kerelaan dari kita. Dan itu wonten rukun-rukun yang harus dipenuhi. Nah, semua itu harus menggunakan syariat yang benar, hukumnya, hadisnya pun harus yang sahih, yang hasan. Jangan sembarangan. Termasuk nikah, melakukan akad nikah, jangan menggunakan hadis yang lemah, harus hadisnya yang sahih ataupun hadis yang apa itu, yang hasan.
Sebabnya apa? Kita mau menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, hadirin. Wanita ajnabiyah, kita tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persaudaraan, apapun nggak ada hubungannya, musuh, tidak ada hubungan permantuan, tidak ada hubungan yang namanya radha'ah, persusuan, nggak ada. Kita sebut dengan ungkapan wanita ajnabiyah. Wanita yang haram kita lihat, haram kita sentuh, haram naudzubillah min dzalik, memang haram kemudian kita kumpuli, berubah menjadi halal dengan ungkapan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu harus ada rukunnya yang tepat. Ya, hadisnya harus sahih, harus hasan, harus mantap. Karena mau menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, hadirin. Begitu dengan wanita kemudian yang namanya wanita ajnabiyah, kita dihalalkan untuk mengumpuli, maka ibunya bagi kita adalah mahram lil abad. Diharamkan untuk kita kawin, ibunya, neneknya ke atas, itu lil abad, untuk selamanya. Masih jadi dengan istri atau tidak, tetap ibunya, neneknya itu mahram kita lil abad selamanya. Loh, mau menghalalkan begitu harus hadisnya yang sahih atau hasan, nggak boleh sembarangan. Demikian juga dengan talak dan yang lainnya, maka tidak boleh seseorang itu kemudian melakukan amalan tertentu kecuali dengan hadis sahih atau hadis hasan. Illa, kecuali an yakuna, keberadaannya, ya, keberadaan hadis itu fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika. Kecuali keberadaannya untuk ihtiyat, kehati-hatian di dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka boleh melakukan menggunakan hadis dhaif, tapi dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian, supaya kita tidak terjerumus kepada keharaman, supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan yang fatal, maka menggunakan hadis yang dhaif lil ihtiyat, kehati-hatian, itu boleh. Kama, sebagaimana idza, apabila warada, telah datang hadisun dhaifun, hadis yang lemah, bikarahati ba'dil buyu'i, dengan dimakruhkannya sebagian jual beli, awil angkihati, atau pernikahan sesuatu, fa innal mustahabba, maka sesungguhnya yang disunahkan, an yatanazzaha anhu, hendaknya dia menghindari akan hal itu. Ada sebagian tapi menggunakan hadis dhaif. Kalau ini idealnya jangan melakukan jual beli seperti ini dengan orang yang begini, tolong dihindari, ada hadis dhaifnya. Lah, untuk ihtiyat kita tidak melakukan, lebih amannya. Kalau bisa pernikahan jangan dengan ini, karena ini masih begini, ini hadisnya seperti ini, sekalipun hadisnya dhaif, lah kita ikuti. Dalam rangka apa? Ihtiyat, kehati-hatian. Nah, begitu itu hukumnya boleh ya. Walakin, akan tetapi, la yajibu, bukanlah sebuah hal yang wajib. Wa innama, dan sesungguhnya, hanyalah zakartu, aku tuturkan atau sebutkan, hadzal fasla, akan fasal ini, li'annahu, karena sesungguhnya, yaji'u, bakal datang, fi hadzal kitabi, di kitab ini, ahaditsu, hadis-hadis, anassu ala sihatiha, nassaya nusu, anusu ala sihatiha,
yang aku sudah memutuskan hadis ini sahih, au hasaniha, atau kemudian aku mengatakan hadis ini au husniha, au bacanya husniha, au husniha, atau hadis ini hasan, au du'fiha, atau hadis ini dhaif, atau askutu anha, aku mendiamkan tentang statusnya hadis, lidzuhulin an dzalika au ghairihi, ya dikarenakan ada satu alasan tertentu. Fa'aradtu an tataqarrara hadhil qaidah inda mutali'i hadzal kitab, maka aku ingin menentukan, memantapkan kaidah ini bagi orang yang mutali', mentelaah kitab ini. Jadi dengan cara ini kita sudah tahu kalau nanti kita mendapati dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini hadis yang dhaif, tujuannya tidak ada lain adalah fadhailul a'mal, bukan untuk menentukan halal haramnya sesuatu. Paling banter kata Imam Nawawi fadhailul a'mal, atau tarhib wa tarhib, motivasi beramal atau ancaman jangan melakukan kemaksiatan. Paling tidak itu. Nah, penutup niki, setelah itu kita buka pertanyaan. Faslun, satu fasal. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, kama yustahabbu dzikru, sebagaimana disunahkan berzikir, yustahabbu, disunahkan juga, al-julusu, duduk, fi hilaqi ahlihi, di dalam kumpulan ahli zikir. Waqad tadhaharat, dan sungguh telah nampak, al-adillatu, dalil-dalil agama, ala dzalika, atas hal itu, wasataritu, dan kemudian bakal datang, fi mawadhi'iha, di dalam tempat-tempatnya, insyaallah taala. Fayakfi, maka cukuplah, fi dzalika, di dalam hal itu, haditsu Ibni Umar, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, yang beliau pernah mengatakan begini, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi hadirin, sebelum saya bacakan hadisnya, katanya demikian. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, sebagaimana panjenengan disunahkan berzikir. Zikir niku hukumnya sunnah, disunahkan juga panjenengan kumpul dengan ahli zikir. Kumpul ketika ada halaqah atau hilaqul zikir, ada kumpulan zikir, jenengan tan beriku, itu juga hukumnya sunnah. Jenengan kemudian setiap malam Jumat teko tahlilan, lungguh di tempat orang-orang baca tahlil, yasin tahlil, itu jenengan duduk pada halaqah zikir. Halaqah, Anda ini sedang duduk pada kumpulan orang-orang yang sedang zikir, itu hukumnya adalah sunnah. Di samping zikir sendiri hukumnya sunnah, maka kemudian berkumpul dengan halaqah, dengan kumpulan orang yang ahli zikir ini, hukumnya adalah sunnah. Jadi jenengan dugi tiap malam Jumat tahlilan, niku dugi tok niku pun sunnah. Ya soal anak berkati itu kan servis memuaskan mawon. Ya kadang-kadang mau kemudian mulai belas gak ngopo-opo, ya itu sudah nggih mboten apes, karena Anda sudah kumpul dengan halaqah zikir ini sudah sangat-sangat luar biasa itu.
Katanya dalam ungkapan, cukup hadis yang disampaikan Abdullah bin Umar ini. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Rasul? Idza marartum, apabila kalian melewati apa? Biriyadil jannati, taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah kalian. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah kalian. Loh, kok tentunya wonten riyadul jannah? Di dunia kok ada taman-taman surga, kok hebat yang demikian ini. Qalu, para sahabat kemudian bertanya ini, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan ungkapan riyadul jannah, taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala, jawabannya hilakul dzikri, halakoh kumpulan. Halakoh niku jamaknya hilak. Halakoh niku jamaknya hilak. Hilakul dzikri, halakoh zikir, kumpulan zikir. Sebagian ulama mengatakan majelis taklim yang semacam ini, kata Imam Atha bin Abi Rabah, yang di dalamnya membahas sunnah, makruh, haram, anjuran kebaikan dan sebagainya, yang membahas halal haram, itu juga bagian daripada halaqah dzikir. Ada orang baca istighosah, kumpulan mereka halaqah dzikir. Ada orang baca salawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi, maca salawatan, muji Gusti Allah dengan bersalawat kepada Kanjeng Nabi, halaqah dzikir. Kemudian apalagi kemudian kebaikan-kebaikan zikir apapun, itulah halaqah zikir. Apabila kita pas lewat di tempat itu, farata'u, mampir hadirin. Ya. Maka apabila kalian melewati taman-taman surga seperti itu, mampir. Ternyata yang dimaksud dengan taman surga itu hilaqah zikir. Ya. Yang namanya halaqah zikir itu kan identik dengan kenyamanan, ketenangan. Iki swarga niku identik dengan seperti itu. Jenengan kadang-kadang nek omah sumpek turu wae cak angeli. Lho nek masjid itu ngurung-ngurung pengajian di wis keturun hadirin. Itu kan tenang hadirin. Itu kan merupakan luar biasa, enggak menggunakan obat tidur mboten usah. Ya sehingga ono omong sing gak pati enak lah. Wis sampean kangelan turu golek pengajian. Ucajane ya gak enak omongan iki. Ya, insyaallah lungguh 1/4 jam wis bablas sampean. Ya, gak enak omongane. Tapi nggih ana bener iki ngoten. Ya. Tetapi ini menjadi catatan kita. Memang nggak mau setan itu pengen khusyuk, tenang, mutolaah, ningali, kemudian kitab, mendengarkan pengajian. Itu paling senang saya, paling tidak suka setan. Sebab dengan cara itu Anda akan dapat ilmu, tidak maksiat 1 jam, tidak ngerasani wong 1 jam, tidak menjatuhkan orang 1 jam, terfokus ilmu. Dengar kebaikan, lihat mata, lihat kebaikan, baca kitab, lihat kitab, telinga dengar ilmu, dan ini setan nggak mau. Maka ya nopo carane pengen di ngantuk no. Ya itu. Kalau ada anda kemudian nggak ngantuk sampai isya, Anda bisa mengalahkan setan hadirin. Ya itu. Tapi 10 menit langsung bablas, nggak apa-apa kalah didik, tapi kan tetap di tempat itu hadirin. Nah, ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya ungkapan hadis ini penting. Fa inna, karena sesungguhnya lillahi ta'ala, bagi Allah taala, sayyaratin minal malaikati,
Ada yang dikatakan al-malaikatu sayyarat. Sayyarah sendiri itu biasanya arti sekarang sayyarah itu mobil aja. Indak sayyarah ya akhi, punya mobil? Naam indi. Sayyarah musta'arah. Ya, saya punya mobil pinjaman. Ya, itu. Nah, ini. Jadi kalau kemudian sayyarah itu mobil, tapi dalam ungkapan hadis ini sayyarah itu yang memobilisasi dirinya. Ada al-malaikatu sayyarah, malaikat itu memobilisasi dirinya dari satu halaqah zikir ke halaqah zikir selanjutnya. Copet hadirin ini. Sambil memandangi sedanten apunten yang di sana sampai yang di pojok itu dipandangi satu-satu. Semua dilaporno. Ya, dilaporkan kepada Allah siapapun yang kemudian yang ada niku. Loh, napa malaikat Nabi kula semua sudah ada passwordnya kabeh hadirin. Ya. Jadi kalau di bandara itu kayak wajah itu sudah semua hadirin. Malaikat lebih canggih daripada yang kita kira. Ya, ndelok panjenengan mawon sudah hafal. Ya. Jadi Google Map ngene jenengan ngoten pun hafal malaikat. Jadi jangan tanya. Tapi kalau nyewa, sak nyewone hafal pun ya yang demikian ini. Semuanya sudah diketahui ya, datanya sudah ada. Dengan cara melihat ngeten sudah ada database-nya semuanya. Jadi ini dilaporkan kepada Allah. Jam sakmene ya Allah, fulan bin fulan duduk di masjid dan dia kemudian mendengarkan pengajian, dia berzikir, dia sholawatan, dia semua ada laporannya. Nah, itu yang melaporkan namanya al-malaikatus sayyarat. Malaikat yang memobilisasi dirinya ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus lah kalau kemudian majelis taklim itu begitu banyak, napa saged malaikat jan juga banyak jadi ya jangan dikira. Dan dikira kemampuan malaikat kan malaikat terbuat dari cahaya. Kekuatan, kecepatan cahaya dihitung oleh teman-teman Sidogiri Pasuruan pesantren itu ya, dari kecepatan cahaya dengan kelilingnya bumi ini 1 detik malaikat yang biasa loh itu bisa 1 detik itu bisa mengelilingi 8 kali bumi. 8 kali bumi cukup 1 detik bagi malaikat dengan kekuatan cahaya itu saking cepatnya. Ya, itu. Nah, kalau sudah begitu, maka hadir di majelis ilmu, hadir di majelis salawatan, hadir di majelis tahlil, hadir di majelis istighosah, apapun zikir yang kita baca dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ketebalan iman kita kepada Allah, menambah mahabbah dumateng Gusti Kanjeng Nabi, itu adalah hilakul zikir yang didatangi malaikat. Malaikat itu kemudian menghafal satu persatu, dilaporkan kepada Allah. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Ketika kemudian malaikat itu mendatangi masjid zikir itu, haffu bihim, mereka ditutup dengan apa itu sayapnya malaikat, tanda ridhonya malaikat kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Alhamdulillah. Saya kira cukup ini hadirin, hadisnya masih banyak. Insyaallah akan kita sambung pada hadis-hadis berikutnya yang sangat-sangat luar biasa. Wonten sing badhe tanglet, ada yang mau boleh, monggo Ustaz, monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, beliau bertanya, apakah ada tuntunannya membaca surat-surat sunnah setelah baca Fatihah itu
apakah keharusannya atau sunnahnya ada harus urut. Katakanlah seperti setelah membaca Alhaakumut Takatsur yang dibaca adalah wal asri. Setelah wal asri wailul wa al-humazah nikulah. Niku. Setelah itu apa? Setelah itu apakah ada seperti itu? Jawabannya adalah memang hukumnya begitu, itu sunnah. Dan kesunahan itu disebutkan panjang lebar wonten kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Pengarangnya sama, Imam Nawawi juga yang ngarang kitab Adhkar. Dalam At-Tibyan itu salah satu kesunahan bagi imam sholat itu membaca suratnya secara urut. Sekalipun sebagian kecil mengatakan gak urut pun gak apa-apa, sing penting surat selain Fatihah. Ada dalilnya mereka juga. Tapi mayoritas ulama mengatakan mengurutkan bacaan surat rakaat pertama, rakaat kedua itu hukumnya adalah sunnah. Maka lebih baik mengikuti pendapat yang ini supaya kemudian kita tidak berseberangan dengan pendapat banyak ulama yang mengatakan itu adalah sunnah. Jadi idealnya memang begitu. Maka ketika membaca surat dalam sholat itu diperhatikan urut-urutannya. Ya, jadi sehingga dengan urut-urutan itu bacaannya lebih baik yang demikian. Dan itu sunnah. Dan itu mengikuti ajaran salafus saleh seperti itu. Sampun. Wonten malih? Boleh, Pak. Oh. Nggih. Karena apa? Di dalam saya pernah baca itu bahwa kalau dia ada di Al-Quran kan di atau di Quran. Kalau dia tidak ada, otomatis kan kita harus beristihad dengan kita sendiri. Dia yang kita lakukan itu aja. Sambut. Nggih. Beliau bertanya, kalau tidak ada hukum di dalam Al-Quran bagaimana? Ya ikuti hadis Nabi. Kalau kemudian tidak ada hadis Nabi, ya pakai ijtihad sendiri dengan kemampuannya. Ini ungkapan hadis Nabi, pertanyaan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu ilmunya luar biasa. Maka diangkat gubernur Yaman. Nanti kemudian dia menyelesaikan masalah, Nabi mengangkat seseorang pembantu jadi gubernur. Itu sudah visi misinya sudah lengkap, tahu ini mampu sangat. Sehingga Yaman dengan Saud, Yaman dengan Medina ribuan kilo. Kalau harus bertanya dengan Nabi mungkin terlalu. Saya tempatkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Dia adalah seorang yang ilmunya luar biasa. Kalau dia berijtihad pun insya Allah ijtihadnya benar. Nabi begitu. Sedangkan kita orang awam untuk sebagai kemudian menuju kepada mujtahid, nggak ada Al-Quran, ya pakai hadis. Nggak ada hadis, ya pakai ijtihad sendiri. Kalau awam harus ada ilmunya. Tidak sembarangan ilmu kemudian orang awam kemudian kita menggunakan memudahkan ijtihad sendiri kalau tidak ada perangkatnya. Sedangkan ulama mengatakan perangkat untuk ijtihad itu minimal ada 12 keilmuan yang dikuasai. Jadi sehingga kalau kemudian di dalam mazhab Syafi'i diawali dari kemudian ya sumber hukum pertama Al-Quran, sumber hukum kedua hadis Nabi, sumber hukum ketiga ijma ulama, kesepakatan ulama di zaman sahabat atau tabi'in akan satu masalah yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Ini harus sepakat ulama dulu. Kalau tidak ada ijma,
baru kias. Ya, baru kias. Kias itu berijtihad dengan menganalogkan yang ada kesamaannya dengan Quran dan hadis yang ada. Itu namanya kias. Nah, setiap hukum ya tidak semuanya ada Quran hadisnya, ada kalanya kias. Contoh hadirin, di dalam ungkapan Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan engkau mengucap kepada orang tuamu uffin, cis, nyentak ngoten mawon mboten angsal. Tetapi di Al-Quran tidak ada hukumnya kemudian ya apa lek hukumi wong kemudian nencak wong tua. Ya. Jadi ngantemi wong tua. Ya memang tidak ada. Tetapi ada kesamaan hukumnya. Orang mengatakan, anak mengatakan pada orang tua, itu aja, itu sudah ada idza, menyakiti orang tua. Lo nencak ngantem iku luwih nemen lah daripada yang demikian ini. Lah itu kias. Namanya kias aulawi. Yang bisa begini ini seorang mujtahid yang lengkap kados Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Lek tiang awam, jadi syaratnya mujtahid Quran harus hafal. Nasakh mansukh di dalam Al-Quran harus tahu. Kemudian asbabun nuzul harus tahu. Nahwu shorof menguasai 100%. Lughah dalam ungkapan bahasa dialek harus tahu, karena bisa jadi Al-Quran menggunakan itu. Kemudian lagi masih ada balaghah, harus dia sastra harus tahu. Bisa jadi di situ ada sastra. Ya, contoh. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kalau kita sekedar hanya tahu menerjemahannya saja, loh wis beriman kok disuruh iman, iki ya apa maksudnya Al-Quran? Oh sudah beriman kok, orang sudah duduk di rumah, Mas lungguhno omah, lho aku iki lungguhno omah iki, lha apa dikongkon meneh? Buat apa? Berarti Al-Quran ini melakukan sesuatu yang nggak ada hasilnya. Salah pandangan itu. Melakukan kemudian perintah Al-Quran kepada seorang yang sudah melakukan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Itu maksudnya terus menerus berimanlah kalian. Saya sudah iman, iya ojo mek saiki tok, terus menerus kapanpun sampean harus tetap beriman. Wahai orang-orang yang beriman, istiqomahlah, terus meneruslah, tetap sampai kapanpun engkau harus beriman kepada Allah. Lho ngoten hadirin. Maknanya ada bahasanya istimror. Lho ngoten niku tahu kalau ngerti bahasa Arab. Bukan kalau kemudian tidak ada Quran hadis kemudian langsung ijtihad. Kalau nggak ada ilmunya nggak salah. Bisa dhalun fa'adhallun, bisa sesat menyesatkan. Ya. Ini yang kemudian harus kemudian kita perhatikan. Semua ada perangkatnya. Melakukan sesuatu ada perangkat-perangkatnya supaya kemudian kita tahu. Sebab sesuatu ditangani bukan oleh ahlinya, waduh dosa nih. Idza wussidal amru ila ghairihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, waduh tenonoe rusak sudah. Nah itu. Jadi semuanya itu ada ahlinya. Tidak setiap orang kemudian bisa berijtihad kecuali ada ilmunya. Dan hadis itu banyak tersebar, ulama ini dapat, ulama itu bisa jadi nggak dapat, karena tersebar banyak sahabat yang demikian itu. Makanya ya semuanya diawali dengan kemudian harus ada ilmu yang benar dan tepat. Begitu, Pak. Ya, ini beliau ingin mengingatkan kepada kita, jangan pernah berhenti untuk ngaji, jangan berhenti untuk belajar,
Sebab orang yang sekelas mujtahid pun, Imam Ahmad bin Hambal pun masih ngaji kepada Imam Syafi'i. Orang yang sehebat Imam Syafi'i masih ngaji kepada Imam Malik bin Anas. Dan imam-imam pun seperti itu. Ada lagi yang tanya penutup? Sambun? Pak, yo monggo. Salat sunnah dibatalkan. Oh ya. Jadi pertanyaannya beliau, ketika seseorang melakukan puasa sunnah, ya bertamu kepada seseorang, idealnya puasa sunnahnya dibatalkan supaya menyenangkan tuan rumah. Jawabannya masih ditafsir, diperinci. Perinciannya, kalau kemudian tuan rumah gelagatnya, kalau kemudian kita beritahu, ngapunten, kula kok kebetulan niki kok Senin Kamis, oh poso sunnah, nggih mboten napa-napa, dia mboten masalah, lanjut puasanya, ngoten. Tetapi kalau kemudian gelagatnya iki wis biasa nilai tak pangan mesti ngamuk wonge, sudahlah, menyenangkan orang, jabrul khawatir, nyenengno wong, kita batalkan puasa sunnah, kita qadha sunnah itu pada hari yang lain, kita batalkan, mboten napa-napa. Tapi kan kadang-kadang awake dhewe mboten ningali ngoten, ningali sing disuguno hadirin. Ya. Kok disuguno apem, ngapunten poso sunnah. Kok sing disuguno iki ngapunten, kok krengsengan Kairo. Ditambah gulene Bang Saleh. Poso sunnah, nggih, bismillah pun nyenengno jenengan. Ya niki. Nggih. Gimana? Ya, itu bahasanya ijtihad dalam tanda petik, artinya kemampuan dia melihat situasi kondisi, bukan menentukan satu hukum, artinya kembalinya kepada situasi kondisi. Kira-kira kalau kemudian orangnya iki biasanya kalau saya beritahu ngapunten, kok kebetulan pas Senin, oh nggih Ustaz pun paham, nggih ngapunten mboten napa-napa, matur nuwun kula jenengan Pak wangsul kula bungkusaken dhateng jenengan lho, malah ada bungkusan aja. Ya. Tapi kalau kemudian orangnya iki mesti wis nggih pun, ya kita biasa aja langsung makan, sudah kita langsung otomatis kita batalkan, kita qadha suatu saat. Nah, itu keputusan-keputusan biasa, bukan penentuan. Ijtihad itu harus mengambil dengan dalil-dalil Quran hadis. Kalau itu kan kembali kepada situasi kondisi yang demikian ini. Jadi hal yang seperti itu. Memang kalau tujuannya kemudian kembalinya ditafsir seperti itu. Ngoten nggih. Cukup nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana ansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.